Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi brilian kali ini, kita membahas soal UTS Matematika Bisnis atau Matematika Ekonomi. Langsung aja kita ke nomor 1. Apabila ada dua persamaan, yaitu 2A plus 8 sama dengan 2B, dan 2A plus 3B sama dengan 27, berapa besarnya variabel A dan B? Ditanyakannya melalui substitusi, determinan, dan eliminasi. Langsung aja ke yang A, metode substitusi. Kita tulis dulu persamaannya. Yang pertama, 2A plus 8 sama dengan 2B. Kita ubah persamaannya jadi 2A sama dengan 2B min 8. Jadi si plus 8-nya ini kita pindah ruaskan jadi min 8. Kemudian setelah 2A sama dengan 2B min 8, kita pindahkan yang 2-nya ini. Asalnya kali, pindah ruas jadi bagi. Jadi A sama dengan 2B min 8 per 2. Jadi A sama dengan B min 4. Nah, kan udah ketemu yang A-nya ini. Ada persamaannya. Kita masukkan ke persamaan yang kedua. Jadi 2A plus 3B sama dengan 27. 2 dikali A-nya ini yang tadi, B min 4 plus 3B sama dengan 27. 2 dikali B, 2B. 2 dikali min 4, min 8 plus 3B sama dengan 27. 2B plus 3B min 8 sama dengan 27. Nah, sekarang pindah ruaskan yang min 8-nya ini jadi plus 8. Jadi 2B plus 3B sama dengan 27 plus 8. 2B plus 3B, 5B. 27 plus 8, 35. Jadi B sama dengan 35 per 5. B sama dengan 7. Nah, udah ketemu yang B-nya. Sekarang kita cari yang A dengan masukin yang B-nya ini ke persamaan yang atas. Jadi A sama dengan B min 4. A sama dengan B-nya tadi 7. Min 4, jadi A sama dengan 3. Nah, kalau kan ini udah ketemu A 3, B-nya 7. Kalau misalnya masih ragu, bisa disubstitusikan. Jadi 2A plus 8 sama dengan 2B. Masukin aja A-nya 3, B-nya 7. Nah, kalau misalnya ruas kanan dan ruas kiri udah sama, berarti itu jawabannya udah benar. Sekarang lanjut ke yang determinan yang B. Pertama, kita tulis dulu 2A plus 8 sama dengan 2B. 2A plus 3B sama dengan 27. Nah, persamaan yang atas ini kita ubah bentuknya jadi sama kayak yang bawah. Jadi 2A plus 8 sama dengan 2B. 2B-nya pindah ruas jadi min 2B. 8-nya juga pindah ruas jadi min 8. Jadi 2A min 2B sama dengan min 8. 2A plus 3B sama dengan 27. Udah diubah persamaannya, kita ubah lagi menjadi bentuk determinan. Ada daerah A, 2 sama 2, daerah B, min 2 sama 3, dan daerah hasil, min 8 sama 27. Udah gini kita cari D-nya. D-nya itu 2 dikali 3 dikurangi min 2 dikali 2, jadi menyilang. Ini sama ini. Jadi 2 kali 3, 6, min 2 dikali min 2, min 4. Negatif dikali negatif, positif, jadi 6 plus 4 sama dengan 10. Kemudian kita cari DA-nya. DA-nya ini, kan asalnya persamaannya ini ya. Kita ganti yang A-nya jadi daerah hasil. Jadi min 8, 27, min 2 sama 3. Kemudian kaliin lagi, min 8 kali 3, min 27 dikali min 2. Min 24, min 54. Jadi min 24 plus 54 sama dengan 30. Setelah mencari yang A, sekarang kita cari yang B, DB-nya. Kan yang tadi ini A-nya diganti sama hasil karena DA. Berarti sekarang DB, B-nya yang diganti sama daerah hasil. Min 8, 27. Jadi persamaannya 2, 2, min 8, 27. Terus kaliin lagi. 2 dikali 27 min
min 8 dikali 2, jadi 54, min 16, 54 plus 16, jadi DB-nya sama dengan 70. Nah, kan yang dicarinya A sama B, jadi rumusnya A sama dengan DA per D, dan B sama dengan DB per D. Kita masukin aja angkanya, DA-nya tadi 30, per D, D-nya 10, jadi A sama dengan 3. Kemudian yang B, DB-nya tadi 70, per D-nya 10, sama dengan, jadi B sama dengan 7. Kemudian yang ketiga yaitu eliminasi. Pertama kita tulis lagi, 2A plus 8 sama dengan 2B, 2A plus 3B sama dengan 27. Nah, yang persamaan atasnya kita tadi kan diubah ya, jadi 2A min 2B sama dengan min 8. Kemudian kita tulis seperti ini, terus kita kurangi. Ini 2A dikurangi 2A udah habis, min 2A min plus 3B, jadinya seperti ini, min 2B min 3B, jadi hasilnya min 5B. Terus min 8 min 27, nih seperti ini, min 8 min 27, min 35 hasilnya, jadi B sama dengan min 35 per min 5, jadi B sama dengan 7. Udah ketemu yang B, sekarang eliminasi lagi untuk nyari yang A. Nah, ini kan tadi menghabiskan A untuk mendapatkan B, berarti sekarang kita harus menghabiskan yang B untuk mendapatkan yang A. Tapi kan ini angkanya beda ya, berarti kita harus dikalikan. Jadi yang atas kali 3, yang bawah kali 2, biar ini angka depannya sama. Jadi yang atas kali 3, 2A dikali 3, 6A, min 2B dikali 3, min 6B, min 8 kali 3, min 24. Sekarang yang bawah, 2A dikali 2, 4A, 3B dikali 2, 6B, 27 dikali 2, 54. Terus ditambah. Nah, kalau yang tadi kan dikurang, sekarang ditambah. Kenapa? Karena ini tandanya berbeda ya. Kuncinya itu, kalau tandanya berbeda, negatif sama positif, berarti itu ditambah. Kalau misalnya positif dua-duanya, itu dikurang. Dan kalau negatif dua-duanya juga itu dikurang. Kalian ingat-ingat aja ininya, biar nggak salah nantinya. Jadi, min 6B plus 6B jadi habis, 6A plus 4A jadi 10A, min 24 plus 54 jadi 30. Jadi A-nya sama dengan 30 per 10, jadi A-nya sama dengan 7. Dan kita lanjut ke yang nomor 2. Berapa variabel A, B, dan C? Kerjakan melalui determinan apabila ada 3 persamaan. 3A plus 2B plus 6C min 24 sama dengan 0, 2A plus 4B min 23 sama dengan min 3C, dan 5A plus 3B plus 4C sama dengan 33. Yang pertama, kita tulis dulu persamaannya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, kita harus ubah bentuknya. Jadi persamaan yang ketiga ini jadi sama. Jadi A plus B plus C sama dengan hasilnya. Nah, sekarang yang persamaan pertama dulu. 3A plus 2B plus 6C min 24 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal pindahin aja ininya. Asalnya min 24, pindah ruas jadi 24. Jadi 3A plus 2B plus 6C sama dengan 24. Terus persamaan yang kedua, 2A plus 4B min 23 sama dengan min 3C. Nah, ini kan berarti terbalik ya posisinya. Min 23 sama min 3C. Jadi kita tinggal pindah ruasin aja ini. Jadi 2A plus 4B plus 3C sama dengan 23. Langkah selanjutnya yaitu kita ubah 3 persamaan ini jadi bentuk seperti ini. Persamaan matriks. Ada daerah A, ini daerah A 325, daerah B 243, daerah C 634, dan daerah hasil 24, 23, dan 33. Terus kita cari D-nya. D-nya ini, pertama kita tulis dulu persamaan ini. Ditulis dulu, terus kita tambahin di belakangnya yang 2 baris pertama. Yang ini kita tulis lagi di belakang.
Jadi ada 5 baris gini. Nah, kemudian kita kaliin 3 dikali 4 dikali 4 plus 2 dikali 3 dikali 5 plus 6 dikali 2 dikali 3 min 4 dikali 2 dikali 2 min 3 dikali 3 dikali 3 min 5 dikali 4 dikali 6. Jadi diagonal ya, kesini, 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 dikurangi, kesini, kesini, kesini. Jadi hasilnya 48, 30, 36, min 16, min 27, min 120. Jadi D-nya sama dengan min 49. Kemudian kita cari DA-nya. DA berarti daerah A-nya diganti sama daerah hasil. Dan jangan lupa juga 2 baris pertama kita tulis lagi di belakang. Kaliin kayak tadi, ini kali ini, ke sini, dikurangi, ini ke kiri, ke kiri, ke kiri. Jadi 24 dikali 4 dikali 4, 2 dikali 3 dikali 33, plus 6 kali 23 dikali 3, min 2 dikali 23 dikali 4, min 24 kali 3 kali 3, min 6 kali 4 kali 33. Jadi hasilnya ini DA sama dengan min 196. Kemudian yang B juga, B-nya diganti sama hasil. Kemudian 2 baris pertama tulis lagi di belakang. Kaliin lagi 3 dikali 23 dikali 4, 24 kali 3 kali 5, 6 kali 2 kali 33, dikurangi 24 kali 2 kali 4, 3 dikali 3 dikali 33, 6 dikali 23 dikali 5. Jadi hasilnya DB sama dengan min 147. Selanjutnya yang DC, yang C-nya diganti jadi hasil. Dan jangan lupa juga yang 2 baris pertama tulis lagi di belakang. Kemudian kaliin lagi 3 dikali 4 dikali 33 plus 2 dikali 23 dikali 5 plus 24 kali 2 kali 3 min 2 dikali 2 dikali 33 min 3 dikali 23 dikali 3 min 24 kali 4 kali 5. Jadi hasilnya DC sama dengan min 49. Mencari A-nya, DA per D sama dengan, masukin aja yang tadi, min 196 per min 49 sama dengan 4. Yang B-nya, DB per D, min 147 per min 49 sama dengan 3. Yang C-nya, DC per D, min 49 per min 49 sama dengan 1. Jadi A-nya 4, B-nya 3, dan C-nya sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. Apabila ada fungsi permintaan 3QD plus 3P sama dengan 45, sedangkan fungsi penawaran 2QE sama dengan 4P min 12, kemudian dari persamaan tersebut dikenakan pajak T sama dengan 2. Yang ditanyakannya, harga dan permintaan pasar sebelum pajak, setelah pajak, beban konsumen, total beban konsumen, beban produsen, total beban produsen, total pajak yang diterima pemerintah, dan posisi yang lebih kuatnya. Yang pertama kita tulis dulu persamaannya. 3QD plus 3P sama dengan 45, 2QS sama dengan 4P min 12, T sama dengan 2. Lalu yang A, P dan Q sebelum pajak. Pertama kita ubah dulu persamaannya. Jadi QE sama dengan 4P min 12. Ini 2-nya pindah ruas jadi per 2. Jadi QE sama dengan 2P min 6. Yang persamaan ke 2 juga sama, 3QD plus 3P sama dengan 45,
3Qd sama dengan 45 min 34. Ini 3P plus 3P nya ini kita pindahin jadi min 3P ya di sini. Kemudian Qd sama dengan 45 min 3P per 3, jadi Qd sama dengan 15 min P. Kemudian rumusnya ini Qd sama dengan Qs, lalu kita masukin aja yang tadi 15 min P sama dengan 2P min 6, jadi min P min 2P sama dengan min 6 min 15, dipindah ruasin ya, 15 pindah ruas, 2P nya juga pindah ruas, jadi hasilnya min 3P sama dengan min 21, jadi P nya sama dengan 7. P sama dengan 7 ini kita masukin ke salah satu yang Q ini, bebas mau yang mana. Saya di sini pakai yang kedua biar lebih gampang. Jadi Q sama dengan 15 min P, P nya tadi 7 jadi 15 min 7, jadi Q nya sama dengan 8. Kemudian yang B, P dan Q setelah pajak. Nah kalau yang tadi A kan diubahnya jadi QS sama dengan, kalau yang setelah pajak jadi P sama dengan, jadi 2QS sama dengan 4P min 12, P nya pindah ruas, 2QS nya juga pindah ruas, jadi min 4P sama dengan min 12 min 2Q, P sama dengan min 12 min 2Q per min 4, jadi PS sama dengan 3 plus 0,5Q. Kemudian persamaan kedua juga, 3QD plus 3P sama dengan 45, 3QD nya pindah ruas, jadi P sama dengan 45 min 3Q per 3, jadi PD sama dengan 15 min Q. Kemudian rumusnya ini P aksen sama dengan PS plus T. PS nya ini yang tadi 3 plus 0,5Q plus T nya 2, jadi P aksen sama dengan 5 plus 0,5Q. Nah kemudian pakai persamaan, pakai rumus P aksen sama dengan PD. P aksennya yang ini 5 plus 0,5Q sama dengan PD 15 min Q. Pindah ruasin yang Q nya dan yang 5 nya, jadi 1,5Q sama dengan 10, Q setelah pajak sama dengan 6,67. Udah ketemu Q setelah pajak, sekarang P aksen atau P setelah pajak kita masukin aja yang Q nya, jadi 5 plus 0,5Q, Q nya diganti jadi 6,67, jadi 5 plus 3,33, jadi P aksennya atau P setelah pajaknya yaitu 8,33. Selanjutnya yang C, beban pajak konsumen per unit. Ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya hasil yang udah tadi dihitung. T kecil K kecil sama dengan P aksen min P 8,33 min 7 sama dengan 1,33. Kemudian yang total bebannya T besar K kecil sama dengan T kecil K kecil dikali Q aksen. T kecil K kecilnya tadi 1,33 dikali 6,67 jadi 8,87. Kemudian yang beban pajak produsen, T kecil P kecil sama dengan T min T kecil K kecil. T nya tadi 2 min T kecil K kecilnya 1,33 jadi hasilnya 0,67. Kemudian yang total beban produsennya T besar P kecil sama dengan T kecil P kecil dikali Q aksen sama dengan 0,67 dikali 6,67 jadi hasilnya 4,47. Kemudian total pajak yang diterima pemerintah T besar sama dengan T dikali Q aksen, T nya 2, Q aksennya 6,67 jadi hasilnya 13,34. Kemudian yang H, posisi yang lebih kuat. Posisi yang lebih kuatnya itu yaitu produsen. Kenapa? Karena produsen membayar pajak lebih kecil. Selanjutnya kita ke nomor 4. Apabila ada fungsi permintaan 4QD plus 4P sama dengan 60, sedangkan fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 6 dan S sama dengan 1, ditanyakannya
harga dan permintaan sebelum subsidi, setelah subsidi, subsidi yang diterima konsumen, total subsidi yang diterima konsumen, subsidi yang diterima produsen, total yang diterima produsen, dan total subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Pertama kita tulis dulu 4Qd plus 4P sama dengan 60, Qs sama dengan 2P min 6, S sama dengan 1. Lalu yang pertama P dan Q sebelum subsidi. 4Qd plus 4P sama dengan 60, pindah ruaskan yang 4P nya, kemudian yang 4 nya kita pindah ruaskan juga, jadi Qd sama dengan 60 min 4P per 4, jadi Qd sama dengan 15 min P. Kemudian rumusnya langsung aja dimasukin, Qd sama dengan 15 min P sama dengan Qs, ini Qs nya 2P min 6, kemudian pindah ruaskan yang min 2P dan yang 15, jadi min 3P sama dengan min 21, P sama dengan min 21 per min 3, jadi P sama dengan 7. Udah ketemu P nya, sekarang kita cari Q. Q nya itu tinggal dimasukin aja P nya, jadi Q sama dengan 15 min P, jadi 15 min 7, jadi Q nya sama dengan 8. Kemudian P dan Q setelah subsidi, kita ubah dulu persamaannya jadi P sama dengan, jadi 4Qd plus 4P sama dengan 60, pindah ruaskan yang 4Qd nya, jadi PD sama dengan 60 min 4Qd per 4, jadi PD sama dengan 15 min Q. Kemudian yang Qs nya juga, Qs sama dengan 2PS min 6, PS nya pindah ruas, Qs nya juga pindah ruas, jadi PS sama dengan min 6 min Qs per min 2, jadi PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian rumusnya P aksen sama dengan PS min S, PS nya 3 plus 0,5 Q min 1, jadi P aksennya sama dengan 2 plus 0,5 Q. P aksennya kita masukin lagi ke persamaan ini, P aksen sama dengan PD, 2 plus 0,5 Q sama dengan 15 min Q, Q nya pindah ruas, 2 nya juga pindah ruas, jadi 1,5 Q aksen sama dengan 13, jadi Q aksennya ini sama dengan 8,67. Lalu kita masukin lagi yang Q aksen ini ke P aksen. P aksen sama dengan 2 plus 0,5 Q, Q nya diubah jadi 8,67, jadi P aksen sama dengan 2 plus 4,335, P aksen sama dengan 6,335. Kemudian yang C, subsidi yang diterima konsumen per unit. Rumusnya SK sama dengan P min P aksen, tinggal masukin aja, jadi 7 min 6,335 sama dengan 0,665. Kemudian total subsidi yang diterima konsumen, T besar SK sama dengan SK dikali Q aksen, SK nya tadi 0,665 dikali 8,67 sama dengan 5,77. Kemudian subsidi yang diterima produsen per unit, rumusnya SP sama dengan S min SK, jadi S nya 1, SK nya 0,665, jadi hasilnya 0,335. Kemudian total subsidi yang diterima produsen, T besar SP sama dengan SP dikali Q aksen, SP nya 0,335 dikali 8,67, hasilnya 2,90. Kemudian total subsidi yang diberikan pemerintah, rumusnya T besar S sama dengan S dikali Q aksen, S nya 1 dikali Q aksen 8,67, jadi hasilnya 8,67. Selanjutnya kita ke nomor 5.
Apabila ada fungsi permintaan 4Qd plus 4P sama dengan 60, sedangkan fungsi penawaran Qs plus 6 sama dengan 2P, kemudian dari persamaan tersebut dikenakan subsidi. Oh, ini harusnya pajak ya, T, karena T sama dengan 15%. Jadi, berapakah harga dan permintaan pasar sebelum pajak, setelah pajak, beban pajak konsumen, total beban pajak konsumen, beban pajak produsen, total beban pajak produsen, dan total pajak yang diterima pemerintah. Pertama kita tulis dulu persamaannya. 4Qd plus 4P sama dengan 60, Qs plus 6 sama dengan 2P, T sama dengan 15%, kita ubah jadi 0,15. Pertama yang A, P dan Q sebelum pajak. Kita ubah jadi Qd sama dengan. Jadi kita pindah ruaskan yang 4P-nya. Dan yang 4 di depan juga kita pindah ruaskan. Jadi Qd sama dengan 60 min 4P per 4. Qd sama dengan 15 min P. Yang Qs juga kita ubah jadi plus 6-nya ini pindah ruas. Jadi Qs sama dengan 2P min 6. Kemudian masukin ke rumus Qd sama dengan Qs. Qd-nya 15 min P, Qs-nya 2P min 6. Jadi min P min 2P sama dengan min 6 min 15. Min 3P sama dengan min 21. Jadi P sama dengan min 21 per min 3. Jadi P sama dengan 7. Kemudian kita masukin ke Q sama dengan 15 min P. Q sama dengan 15 min 7, jadi Q sama dengan 8. Kemudian yang setelah pajak. Pertama kita ubah dulu jadi bentuk persamaan P sama dengan. Jadi 4Q-nya ini kita pindah ruaskan, jadi 4P sama dengan 60 min 4Q. Kemudian PD sama dengan 60 min 4Q per 4. Jadi PD sama dengan 15 min Q. Kemudian yang Qs-nya juga, Qs plus 6 sama dengan 2P, 2-nya pindah ruas, jadi PS sama dengan Qs plus 6 per 2, S sama dengan 0,5 Q plus 3. Kemudian, sebelum dimasukkan ke persamaan P aksen, kita cari dulu T-nya. T-nya itu sama dengan T dikali PS, T-nya itu yang tadi 0,15 dikali PS-nya 0,5 Q plus 3. Jadi 0,15 dikali 0,5 Q 0,075 Q plus 0,15 dikali 3 0,45. Baru dimasukin ke persamaan P aksen sama dengan PS plus T. Langsung tulis aja PS sama dengan P aksen sama dengan 0,5 Q plus 3 plus 0,075 Q plus 0,45. Jadi hasilnya P aksen sama dengan 0,575 Q plus 3,45. Kemudian rumus selanjutnya P aksen sama dengan PD. P aksennya yang ini langsung kita tulis lagi sama dengan PD. PD-nya yang ini 15 min Q. Pindah ruaskan Q sama 3,45-nya. Jadi 0,575 Q plus Q sama dengan 15 min 3,45. Jadi Q sama dengan 11,55 per 1,575. Jadi Q aksennya sama dengan 7,33. Kemudian masukin yang Q aksen ini ke persamaan yang P aksen. P aksen sama dengan 0,75 Q plus 3,45. Q-nya udah ketemu, jadi langsung diubah 7,33. Jadi P aksen sama dengan 4,21 plus 3,45. Jadi P aksennya sama dengan 7,66. Kemudian yang C, beban pajak konsumen per unit. Rumusnya tadi sama kayak yang nomor 3. T kecil K kecil sama dengan P aksen min P. Langsung masukin aja 7,66 dikurangi 7, 0,66. Kemudian total beban pajak konsumen. T besar K kecil sama dengan T kecil K kecil dikali Q aksen sama dengan 0,66 dikali 7,33, hasilnya 4,84.
Kemudian beban pajak produsen per unit. T kecil P kecil sama dengan T min T kecil K kecil. T-nya ini jangan langsung dimasukin 0,15, tapi dikalikan dengan P-nya, yaitu 7. Jadi 0,15 dikali 7 dikurangi 0,66. Jadi hasilnya 0,39. Kemudian total pajak produsen. T besar P kecil sama dengan T kecil P kecil dikali Q aksen sama dengan 0,39 dikali 7,33 sama dengan 2,86. Yang terakhir yaitu total pajak yang diterima pemerintah. T besar sama dengan T kecil dikali Q aksen sama dengan kayak yang tadi yang ini 0,15 dikali 7 dikali 7,33, jadi hasilnya 7,7. Lanjut ke nomor 6. Y sama dengan 4A kuadrat B pangkat 3 plus 3A B pangkat 4 min 3A pangkat 3B min 3B pangkat 3A kuadrat plus 19 plus 7B plus 4A plus 5AB pangkat 3 plus 3A pangkat 4 plus 6B pangkat 3 berapa DY per DB. Yang pertama kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan ini ya, ditulis. Nah kemudian DY per DB, berarti kita turunkan yang ada B nya aja. Yang pertama 4A kuadrat B pangkat 3, berarti yang B nya ini pangkatnya kita tulis ke depan, dan pangkat yang di sininya jadi berkurang 1, dikurang 1, jadi 3 dikali 4A kuadrat B 3 min 1, jadi hasilnya 12A kuadrat B kuadrat. Nah kemudian yang kedua 3AB pangkat 4, 4-nya pindah ke depan, pangkatnya dikurang 1, jadi 4 dikali 3A B pangkat 4 min 1, jadi 12A B pangkat 3. Kemudian yang ketiga 3A pangkat 3B, ini kan gak ada pangkatnya, berarti ini tuh tertulis 1, jadi 1 tulis ke depan, pangkat di sini jadi 1 kurangi 1, jadi 1 kali 3, 3, A3 nya tulis lagi. Nah B ini kan pangkat 1 dikurangi 1, jadi B pangkat 0. Kalau B pangkat 0 itu jadi hasilnya 1, jadi nggak usah ditulis lagi. Kemudian 3B pangkat 3 A kuadrat, 3 ini kita kalikan ke depan, pindahkan, dikali 3B pangkat 3 dikurangi 1 A kuadrat, jadi 3 kali 3 9, B pangkat 2 A pangkat 2. Terus 19, ini kan gak ada variabel apa-apa ya, jadi diturunkan jadi 0, jadi gak usah ditulis lagi. Kemudian 7B berarti 1, kan di sini pangkat 1, jadi 1 dikali 7B pangkat 1 dikurangi 1, jadi B pangkat 0 itu jadi dikali 1, jadi hasilnya 7. Kemudian 4A ini gak ada B nya, jadi langsung kita turunin aja. Kemudian 5A B pangkat 3, 3 nya ditulis ke depan, dikali 5A B pangkat 3 dikurangi 1, jadi 15A B pangkat 2. Terus 3A pangkat 4, ini juga nggak ada B nya, jadi langsung aja kita tulis lagi 3A pangkat 4, 3A pangkat 4. Yang terakhir 6B pangkat 3, 3 nya pindah ke depan, dikali 6 B pangkat 3 min 1, jadi 18B pangkat 2. Jadi hasilnya itu DY per DB sama dengan 12A kuadrat B kuadrat plus
12AB pangkat 3 min 3A pangkat 3 min 9B kuadrat A kuadrat plus 7 plus 4A plus 15AB kuadrat plus 3A pangkat 4 plus 18B kuadrat. Selanjutnya ke nomor 7. Y sama dengan 3P kuadrat plus 2P pangkat 5 pangkat 3. Berapa DY per DP-nya? Pertama kita tulis dulu Y sama dengan 3P pangkat 2 plus 2P pangkat 5 pangkat 3. Nah, terus kita anggap misalkan yang dalam kurung ini adalah U. Jadi Y sama dengan U pangkat 3. Kemudian kita turunkan DY per DU. Jadi 3-nya ini ke depan dikali U pangkat 3 min 1. Jadi DY per DU sama dengan 3U pangkat 2. Nah, kemudian yang U-nya juga kita turunkan. U-nya kan sama dengan 3P pangkat 2 plus 2P pangkat 5. Jadi DU per DP-nya itu 2 dikali 3P pangkat 2 min 1 plus 5 dikali 2P pangkat 5 min 1. Jadi sama dengan 6P plus 10P pangkat 4. Nah, kemudian kan yang ditanyakannya itu DY per DP. Nah, jadi DY per DP ini sama dengan DY per DU dikali DU per DP. Langsung aja kita tulis DY per DU 3U pangkat 2. Nah, U-nya kita tulis yang ini, kan tadi U itu sama dengan ini. Jadi 3 dikali 3P pangkat 2 plus 2P pangkat 5 pangkat 2 dikali 6P plus 10P pangkat 4. Terus kita jabarin, ini kan pangkat 2, berarti ditulis 2 kali, terus dikali juga yang ini, dikali 3 juga. Kemudian kita kalikan ini dikali ini dulu. Caranya pakai cara yang pelangi. Ini ke sini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini, dikali ke sini juga. Jadi 3P pangkat 2 dikali 3P pangkat 2, 3P pangkat 2 dikali 2P pangkat 5, 2P pangkat 5 dikali 3P pangkat 2, 2P pangkat 5 dikali 2P pangkat 5. Ini tuh 2 ya, kecoret. Terus jadi hasilnya 9P pangkat 4 plus 6P pangkat 7 plus 6P pangkat 7 plus 4P pangkat 10. Jadi 9P pangkat 4 plus 12P pangkat 7 plus 4P pangkat 10. Langsung kita tulis di sini 3 dikali hasil yang tadi dikali lagi yang ini. Jadi kita tulis ini dikaliin kayak tadi lagi pakai pelangi, jadi hasilnya yang ini. Terus dikaliin 3. Jadi hasilnya DY per DP sama dengan 162P pangkat 5 plus 486P pangkat 8 plus 432P pangkat 11 plus 120P pangkat 14. Dan yang nomor terakhir, Y sama dengan 16T pangkat 2 plus 4T per atau dibagi 4T plus 1. Berapa DY per DT? Sederhanakan sampai angka. Pertama kita tulis dulu Y sama dengan 16T kuadrat plus 4T per 4T plus 1. Nah, kita anggap yang atas itu sebagai U, yang bawah sebagai V. Lalu kita turunkan. Jadi U aksen sama dengan 2 dikedepankan, jadi 2 dikali 16 T pangkat 2 min 1 plus 1 dikali 4 T pangkat 1 min 1. Jadi U aksennya 32T plus 4. Kemudian yang V nya juga diturunkan, jadi
1 dikali 4T pangkat 1 min 1 plus 0. Jadi V aksennya sama dengan 4. Nah, rumusnya dy per dt sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Terus kita tulis aja U aksennya, V-nya U, V aksen per V kuadrat. Jadi hasilnya 32T dikali 4T plus 32T dikali 1 plus 4 dikali 4T plus 4 dikali 1 dikurangi 16T kuadrat dikali 4 plus 4T dikali 4. Jadi hasilnya 128T kuadrat plus 32T plus 16T plus 4 min 64T kuadrat plus 16T per 4T plus 1 dikali 4T plus 1. Nah, yang ini kita kalikan dulu, jadi min dikali 64T kuadrat min dikali 16T. Jadi kemudian kita susun sesuai pangkat yang samanya. Jadi 128T pangkat 2 dikurangi 64T pangkat 2 plus 32T plus 16T dikurangi 16T plus 4. Nah, yang bawahnya dikaliin pelangi juga, jadi hasilnya 16T kuadrat plus 4T plus 4T plus 1. Jadi hasilnya 64T kuadrat plus 32T plus 4 dibagi 16T kuadrat plus 8T plus 1. Nah, ini tuh hasilnya dy per dt sama dengan 4. Nah, sekian aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.